Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Miftahus Adah dengan NIM 2020-520-32 dari Teknik Elektro Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan khitobah dengan tema tasawuf, akhlak, dan moral. Tasawuf sendiri memiliki arti. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kedua, tasawuf berasal dari kata safa, yang artinya bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Ketiga, tasawuf berasal dari kata saf, yang artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi, yang berarti kebijaksanaan. Keenam, tasawuf berasal dari kata saufanah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf, yang berarti bulu domba atau wol. Tasawuf atau juga dikenal dengan sufisme adalah ajaran bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Jadi, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang, memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW dalam mendekatkan diri dan mencapai kerinduannya. Tasawuf menjadi sangat penting untuk menata spiritualitas individu insan muslim, mengingat manusia dibebani oleh Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah dan batiniah dengan dua pola. Yang pertama, melaksanakan perintah, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagai berikutnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya, misalnya berzina, mabuk, judi, sombong, ria, dan sebagai berikutnya. Yang kedua, penilaian Allah pada hambanya dititik beratkan pada hati mereka, sehingga baiknya amal lahiriah harus seiring dengan baiknya amal batiniah. Tasawuf pada awalnya pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan, dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaslah bahwa sumber pertamanya adalah ajaran-ajaran Islam, sebab
Tasawuf ditimba dari Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Al-Quran antara lain berbicara tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai atau mahabbah dengan Tuhan. Hal itu misalnya difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas atau pemberiannya, Maha mengetahui." Yang terdapat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohaniah manusia. Berikut ini hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Hadis ini di samping melukiskan kedekatan hubungan antara Tuhan dan manusia, sekalipun mengisyaratkan arti bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Jadi, barang siapa yang ingin mengenal Tuhan, cukup mengenal dan merenungkan perihal dirinya sendiri. Hadirin yang saya hormati, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak dibagi menjadi 2, yakni akhlak baik atau al-hamidah dan akhlak buruk atau az-zamimah. Akhlak baik misalnya jujur, berperilaku baik, malu, rendah hati, murah hati, sabar. Sedangkan akhlak buruk misalnya iri, mencuri atau mengambil bukan haknya, membicarakan kejelekan seseorang atau bergosip, dan membunuh. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Misalnya, sholat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat di samping bertujuan menyucikan harta, juga bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian mulia, cara membantu sesama. Puasa bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahiriah maupun
batiniah. Hadirin yang saya hormati, arti moral dari segi bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Jadi, moral adalah perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Dari sini kita tahu bahwa moral itu berasal dari kata norma hidup masyarakat tertentu. Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada ketentuan Allah. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar adalah: yang pertama, memandang martabat manusia. Yang kedua, mendekatkan manusia kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, demikian khitbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.